Selamat pagi adik-adik. Puji syukur kepada Tuhan atas pemeliharaannya kepada kita semua, di mana kita bisa kembali berjumpa dalam sekolah minggu sekalipun dengan media online. Mari adik-adik kita awali kebaktian sekolah minggu kita ini dengan memuliakan Tuhan. Seperti yang tertulis di dalam Mazmur 146 ayat 2. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup, dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Aku memuliakan Tuhan, kita nyanyikan dengan bangkit berdiri dan penuh dengan semangat. Aku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira dalam Dia, karena perbuatannya amat besar dan suci namanya. Aku memuliakan Tuhan, aku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira dalam Dia, karena perbuatannya amat besar dan suci namanya. Aku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira dalam Dia, karena perbuatannya amat besar dan suci namanya. Aku memuliakan Tuhan, aku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira dalam Dia, karena perbuatannya amat besar dan suci namanya. Supaya kita dapat melanjutkan bersama memuji nama Tuhan dengan sukacita dan penuh rasa syukur, mari adik-adik kita bersatu hati, kita mohon bimbingan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, terima kasih ya Tuhan atas pemeliharaanmu di dalam sepanjang hidup kami, sehingga pada saat ini kami dapat bersama-sama berjumpa kembali di dalam sekolah minggu online hari ini. Tuhan berkatilah setiap hati dan bibir kami, supaya kami dapat memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan penuh sukacita dan penuh rasa syukur. Kami serahkan sekolah minggu ini Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhirnya, hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Berbagi berita sukacita, itulah tema kita hari ini. Di dalam perjumpaan kita dengan sesama, ada banyak kesempatan yang dapat kita pakai untuk bercerita atau menyampaikan berita. Sebagai pengikut Kristus, kita dipanggil untuk memakai setiap kesempatan tersebut untuk memberitakan tentang kasih dan kuasa Kristus, agar sukacita yang kita terima dari Tuhan tidak hanya kita nikmati sendiri, melainkan orang lain pun dapat bersukacita bersama dengan kita, sehingga memuliakan nama Tuhan Allah juga bersama-sama. Begitu juga sebaliknya. Saat orang lain membagikan sukacitanya kepada kita, hendaknya kita juga dapat bersukacita dan memuliakan Allah bersama dengan Dia. Ku suka menuturkan, kita nyanyikan bersama-sama. Menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita yang benar, penawar hati rindu, pelipur terbesar. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya.
suka menuturkan. Seperti pujian kita tadi, apa yang harus kita tuturkan adik-adik? Ada yang tahu? Ya, betul sekali. Menuturkan cerita tentang Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya, supaya namanya tetap dan terus dimuliakan oleh semua orang. Mari adik-adik, kita siapkan hati, mata, dan pikiran kita untuk menerima firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Lois. Kita siapkan hati kita dengan sebuah pujian Roh Kudus yang manis. Kita buka hati kita untuk firman Tuhan, biar Roh Kudus menolong kita untuk dapat mengerti dan dapat melakukan dalam kehidupan setiap hari. Ku buka hatiku untuk firman-Mu, ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Kita nyanyikan sekali lagi. Ku buka hatiku untuk firman-Mu, ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Anak Tuhan yang manis. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Selamat pagi adik-adik, mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan cerita tentang Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau kami sudah memuji dan membesarkan nama Tuhan dalam puji-pujian tadi, kami juga mau mendengarkan firman-Mu Tuhan, yang boleh memberikan kami kekuatan dalam iman kepada Tuhan. Mari Tuhan, tolong kami semua yang mendengarkan, dan tolong juga buat Kak Luis yang menyampaikan firman Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik, peristiwa apa yang paling membahagiakan dalam hidup adik-adik? Apa misalnya? Dapat hadiah tas di hari ulang tahun adik-adik yang adik inginkan dari papa mama? Adik bahagia tidak? Atau adik-adik naik kelas, lalu papa mama memberi hadiah HP baru bagi adik-adik? Adik bahagia tidak? Atau adik-adik sembuh dari sakit, adik bahagia tidak? Kalau yakin pasti adik-adik bahagia. Kalau adik-adik bahagia, apa yang adik-adik lakukan? Apakah menyimpannya dalam hati, menyimpan sendiri, atau menceritakan kepada teman-teman, kepada papa mama, atau menuliskannya saja di buku harian kalian? Adik-adik, hidup kita di dalam Tuhan selalu memiliki berita bahagia. Yang paling membahagiakan adalah ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Sejak itu kita adalah anak-anak yang dikasihi dan diselamatkan Tuhan. Itulah
berita bahagia yang harus kita bagikan kepada banyak orang. Adik-adik, di Alkitab ada 2 orang ibu yang mau berbagi sukacita. Yuk kita buka Alkitab kita dari Lukas 1 ayat 39 sampai 45. Diberi judul Maria dan Elizabeth. Kita baca ya adik-adik. Beberapa waktu kemudian, berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Sakaria dan memberi salam kepada Elizabeth. Dan ketika Elizabeth mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elizabeth pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini, sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana." Adik-adik, kedatangan Ibu Maria menjumpai Ibu Elizabeth berawal dari perjumpaan Ibu Maria dengan malaikat Gabriel. Pada perikop sebelumnya di Lukas 1 ayat 36 diceritakan bahwa Ibu Elizabeth, saudara Ibu Maria ini, sedang mengandung. Karena perkenan Allah, Ibu Elizabeth mengandung pada hari tuanya. Dan malaikat Gabriel mengatakan bahwa hal ini kepada Ibu Maria, bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah. Itu kita bisa lihat di Lukas 1 ayat 37. Ibu Maria datang kepada Ibu Elizabeth untuk membawa berita sukacita yang diterimanya dari malaikat Gabriel. Dan Ibu Elizabeth menjadi penuh sukacita. Bahkan anak dalam kandungan Ibu Elizabeth pun melonjak gembira mendengar salam Ibu Maria. Ibu Maria pun lebih berbahagia karena seperti yang dikatakan Ibu Elizabeth, bahwa ia dipilih menjadi ibu bagi Tuhan yang datang sebagai manusia. Adik-adik, perkataan Ibu Elizabeth ini menambah sukacita bagi Ibu Maria. Adik-adik, perjumpaan Ibu Maria dan Ibu Elizabeth di mana Ibu Maria melihat apa yang dikatakan oleh malaikat Gabriel itu tentang kehamilan Ibu Elizabeth benar adanya, menjadi sebuah pengokohan, pengharapan Allah bagi Ibu Maria. Sebagaimana Allah telah menyatakan kuasanya kepada Ibu Elizabeth, kuasa Allah yang sama dapat dinyatakan juga dalam diri Ibu Maria yang akan mengandung bayi Sang Juru Selamat, sekalipun ia belum bersuami. Adik, mari kita lanjutkan bacaan kita ya, di ayat 46 sampai 56 dari Lukas 1. Yang diberi judul Nyanyian Pujian Maria. Kita baca ya adik-adik. Kita mau lihat bagaimana responnya Ibu Maria. Ya, kita mau baca sama-sama. Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku, sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya, mulai dari sekarang, segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus, dan rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya, dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hambanya karena ia mengingat rahmatnya seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama dengan Elizabeth, lalu pulang kembali ke rumahnya. Adik, Ibu Maria memuji-muji Allah
atas segala perbuatan Allah kepadanya. Ibu Maria mengingat kerendahannya dan menyebut dirinya sebagai hamba Tuhan, diiringi kesediaannya untuk menerima kehendak Tuhan, yang pada saat itu belum dapat sepenuhnya ia mengerti. Namun Ibu Maria bersyukur dan merasakan rahmat Allah yang sangat besar kepadanya. Baik Ibu Elizabeth maupun Ibu Maria, keduanya bersyukur karena dilibatkan dalam karya ajaib Allah bagi dunia, dan mereka pun saling menguatkan. Jadi mari kita baca ayat hafalan kita dari Mazmur 9 ayat 2. Mazmur 9 ayat 2. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Nah, adik-adik, kita menghafalkan ya. Mazmur 9 ayat 2. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Adik-adik, mari kita teladani Ibu Elizabeth dan Ibu Maria yang suka membagikan sukacita mereka kepada orang-orang di sekitar. Misalnya kepada teman, kepada guru, kepada orang-orang di sekitar kita, kepada keluarga juga. Dengan berbagi sukacita atau bahagia kepada orang lain, kita pun sudah menjadi saksi Tuhan yang menyaksikan segala perbuatan ajaibnya dalam hidup ini. Adik, sebagai ungkapan syukur, mari kita berikan persembahan kita buat Tuhan. Adik bisa meminta bantuan Papa Mama untuk mentransfer ke rekening di bawah ini. Terima kasih adik. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami boleh belajar pada hari ini melalui Ibu Maria dan Ibu Elizabeth yang begitu bersukacita mau membagikan berita sukacitanya bagi orang lain. Ajari kami Tuhan menjadi saksi Tuhan ketika kami juga berani menceritakan kabar sukacita dari Tuhan kepada orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga bersyukur kalau kami boleh membawa persembahan kami kepada Tuhan. Berkatilah persembahan ini Tuhan menjadi berkat bagi banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Jangan lupa, minggu depan, tanggal 27 Desember, kita akan merayakan Natal bersama. Jangan lupa hadir ya adik-adik. Sampai jumpa minggu depan.